Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Zona Inspirasi. Untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading untuk zodiak Libra. Dan sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate itu tergantung energi kamu. Ya, karena ini general umum energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi. Oke, langsung saya mulai general reading untuk zodiak Libra. Mungkin dari beberapa Libra, kamu sedang merasakan sesuatu hal yang mungkin tentang perjalanan kamu, entah di dalam karir kamu ataupun hubungan asmara kamu. Kamu ini selalu saja ada hambatan ataupun halangan yang dihadapkan kepada kamu di setiap jalan kamu, di setiap langkah kamu, ya. Ini yang saya rasakan. Karena dari beberapa Libra, mungkin kamu sudah merasa lelah, kamu sudah merasa capek atas hal-hal yang sudah kamu jalani, atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu, karena mungkin banyaknya liku-liku, banyaknya tantangan, banyaknya hal-hal yang dihadapkan kepada kamu di dalam perjalanan karir kamu, pekerjaan, ataupun justru tantangan-tantangan ataupun halangan di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi pada akhirnya, jika kamu tetap semangat, yakin, dan tidak putus asa, meskipun banyak hal yang dihadapkan kepada kamu, meskipun itu sulit, susah, berat, jangan sampai kamu itu putus asa ataupun hilang semangat kamu, jangan sampai, karena dari semua itulah yang akan menuntun kamu mendapat suatu keberhasilan ataupun kesuksesan atas keinginan kamu untuk kedepannya. Karena di sini ada kartu Ten of Wands. Ten of Wands bergambar seseorang yang dia ini ingin berjalan sampai ke atas, tetapi di sini jalannya berliku-liku, ada 3 matahari. Berarti menandakan memang banyaknya hal rintangan, penuh liku-liku atas ya apapun langkah kamu. Tetapi pada akhirnya di gambar ini orang ini pun jika dia mampu melewati semuanya dengan tetap semangat, percaya diri, ya, dia akan sampai ke atas. Berarti apapun yang dihadapkan kepada kamu, meskipun sulit, susah, berat, kamu harus tetap semangat. Jangan sampai semua hal itu justru membuat semangat kamu menurun, ya, jangan sampai. Karena adanya suatu kesempatan itu sudah ada di depan kamu. Jika semangat kamu menurun, kamu putus asa, justru kesempatan-kesempatan yang seharusnya kamu dapatkan di depan sana, semua itu akan hilang. Semua kesempatan itu akan lewat begitu saja karena kamu putus asa, kurang semangat. Jadi disarankan untuk kamu tetaplah kamu semangat. Semua hal yang dihadapkan kepada kamu itu pasti ada jalan keluarnya. Selagi kamu tetap semangat, yakin, mengikuti intuisi kata hati, ya. Karena kartu Ace of Cups adalah sebuah kartu yang penuh semangat, keyakinan, semangat juang yang tinggi, maka keberhasilan itu bisa kamu dapatkan, ya. Karena kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi, liku-likunya perjalanan yang dihadapkan kepada kamu, semua itu adalah sebuah proses untuk kamu untuk mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan ataupun mencapai mimpi-mimpi kamu. Tetapi di sini juga ada kartu The Judgment. The Judgment adalah suatu kartu yang bisa dibilang karma, ya, ataupun hasil atas apa yang kamu lakukan di masa lalu. Jika di masa lalu ataupun di masa sebelumnya kamu melakukan suatu hal yang positif, maka
yang kamu dapatkan adalah hal yang positif pula, hal positif, hal baik yang akan kamu dapatkan. Tetapi jika di masa lalu, di masa sebelumnya kamu melakukan suatu hal yang tidak baik ataupun hal negatif, justru yang kamu dapatkan adalah hal negatif itu. Jadi, semoga apa yang kamu lakukan di masa lalu adalah suatu hal-hal yang sangat positif. Maka, yang akan kamu dapatkan adalah sebuah hal yang positif dan kebaikan untuk kamu ya. Oke Libra. Dan apa yang kamu dapatkan saat ini, apa yang kamu terima saat ini, apa yang dihadapkan kepada kamu saat ini, itulah hasil atas apa yang kamu kerjakan, atas apa yang kamu lakukan di masa lalu. Kartu The Judgment ini ya. Two of Cups, mungkin dari beberapa Libra, kamu sedang dihadapkan dalam situasi yang menyudutkanmu untuk memilih suatu pilihan, ya. Dan mungkin pilihan itu adalah suatu pilihan yang sama-sama penting buat kamu. Ini yang saya rasakan. Sehingga kamu bingung untuk menentukan, dan ada suatu keraguan di dalam hati ataupun pikiran kamu atas pilihan yang akan kamu pilih ya. Di sini saya rasakan kartu Two of Cups adalah suatu gambar seseorang yang dihadapkan dalam dua pilihan, dan dua pilihan itu sama-sama penting sehingga membuat bingung untuk menentukan apa yang harus dipilih. Nah, itu disarankan cobalah kamu tenangkan hati dan pikiran kamu, terlebih ikuti intuisi kata hati kamu, mana yang memang membuat kamu nyaman, mana yang memang membuat kamu enjoy dalam mengerjakan, dalam melakukannya, maka itulah yang harus kamu pilih. Karena kenyamanan hati itu adalah awal atas keberhasilan atas apa yang kamu kerjakan. Jika apa yang kamu kerjakan, kamu menyimpan suatu rasa tidak nyaman, keterpaksaan, maka hasil kedepannya adalah suatu kegagalan ataupun justru hal tidak baik yang akan kamu dapatkan ya. Dan perlu juga jika memang perlu, cobalah kamu meminta saran ataupun nasihat kepada orang-orang yang memang peduli dengan kamu, saran dari orang-orang yang memang kamu percayai, agar saran dan nasihat dari mereka itu sangat penting untuk kamu. Gunanya apa? Gunanya agar kamu mempunyai pertimbangan atas apapun yang akan kamu pilih, yang akan kamu tentukan, dan pertimbangan itu sangat penting di saat kamu mau melangkah. Jangan sampai hanya karena kurangnya kamu saran, kurangnya kamu pertimbangan, dan terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan ataupun terburu-buru dalam langkah, jangan sampai hasilnya itu kurang baik, tidak maksimal, ataupun justru kegagalan yang kamu dapatkan ya. Oke. Dan di sini ada kartu The Tower. The Tower adalah suatu kartu yang bisa dibilang adalah suatu hal yang tanpa diduga, tanpa disangka itu akan terjadi. Dan The Tower adalah suatu kartu yang suatu hal yang terjadi ini tanpa kita duga, tanpa kita pikirkan sebelumnya, tanpa terfikir sebelumnya ya. Ada suatu hal yang akan terjadi. Ini bisa sudah terjadi ataupun belum terjadi ya untuk beberapa Libra. Hal ini membuat rencana-rencana kamu sebelumnya yang sudah kamu persiapkan secara matang, justru persiapan kamu gagal, berantakan. Ataupun dari beberapa kamu entah tanpa kamu duga, hal ini membuat berantakan semua rencana kamu, semua rencana-rencana yang sudah kamu persiapkan secara matang. Karena kartu The Tower adalah suatu kartu yang tanpa diduga, tanpa disangka, hal yang terjadi. Ada suatu hal yang terjadi. Hal ini adalah suatu hal yang besar ya, suatu hal yang sangat besar yang terjadi. Karena hal ini adalah di luar kendali manusia ataupun di luar dugaan manusia. Hal ini memang harus terjadi. Ini memang harus terjadi karena terjadinya hal ini akan membawa suatu pembaruan atas kehidupan kamu, atas apa yang kamu dapatkan ya. Karena The Tower adalah suatu kartu entah baik ataupun buruk, tapi ini adalah suatu kartu yang bisa jadi membuat rencana-rencana kamu sebelumnya itu akan gagal ya. Ini di luar dugaan manusia, The Tower, karena hal ini memang harus terjadi. Karena hal ini adalah suatu awal, suatu proses yang akan ada suatu pembaruan di dalam kehidupan kamu ya. Karena adanya hal inilah yang mungkin akan membuat kamu sadar, akan membuat kamu lebih
legowo, membuat kamu lebih bisa introspeksi diri dan kamu menjadi sosok yang lebih baru. Kamu berusaha memperbaiki diri dan kemungkinan ada hal yang hancur, maka kamu berusaha untuk memperbaikinya. Ataupun ada suatu hal yang gagal, maka kamu memperbaikinya untuk menjadi suatu keberhasilan. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Ini adalah suatu hal yang memang harus terjadi dan hal inilah yang akan membuat proses suatu pembaruan di dalam diri kamu, Libra. Nine of Pentagram adalah suatu kartu bisa dibilang di dalam keuangan. Ini akan ada suatu keuangan yang meningkat di dalam diri kamu. Bisa jadi ada suatu kerjasama, tawaran yang akan kamu dapatkan ataupun atas kerjaan ataupun dari segi pekerjaan kamu bagus, pekerjaan kamu baik. Nah, kamu dikasih gaji yang lebih oleh bos kamu. Ini bisa jadi ya. Ataupun dari beberapa kamu yang menjalin suatu usaha, menjalankan suatu usahamu berkembang secara cepat, berkembang secara pesat. Hasil yang kamu dapatkan melebihi angan-angan kamu dan disarankan untuk kamu cobalah sisihkan sedikit ya, bersyukurlah karena suatu keberhasilan, suatu berkah yang kita dapatkan itu tidak kuasa dari Sang Pencipta alam semesta. Jadi jangan lupakan bersyukur atas hal yang sudah kamu dapatkan. Jika kamu pandai bersyukur, pandai mensyukuri, maka nikmat yang kamu dapatkan itu akan dilipat gandakan. Oke. Dan ada kartu Temperance. Temperance adalah sebuah kartu yang bisa bermakna sebuah kebahagiaan, sebuah kesejahteraan, sebuah kesukacitaan di dalam hidup kamu ya. Karena kartu Temperance adalah suatu hal kartu yang bermakna positif, bisa di dalam pekerjaan kamu ataupun hubungan asmara kamu. Mungkin dari hal-hal yang sudah kamu lalui, yang sudah kamu alami, yang sudah kamu jalani, itulah yang membuat diri kamu mau introspeksi diri, yang akan membuat kamu menjadi sosok Libra yang lebih baik dari sebelumnya dan sebuah kegagalan di masa lalu akan membuat kamu menjadi sosok yang berhasil dan sukses untuk kedepannya. Nah, bisa dibilang seperti itu. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Ambil segi positif agar kita termotivasi. Buang segi negatifnya agar kita lebih berhati-hati ataupun waspada atas hal apapun yang akan kita lakukan. Jangan lupa tersenyum dan semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.